Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, NIM 20220310540441, Prodi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu subjek hukum internasional, yakni organisasi internasional. Sebelum kita membahas organisasi internasional, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu subjek hukum internasional. Menurut Profesor Mukhtar Atmaja, subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta wewenang dalam melakukan hubungan hukum atau bertindak sesuai hukum internasional. Jadi, secara garis besar, subjek hukum internasional adalah mereka yang memiliki hak dan kewajiban, atau dalam kata lain, memiliki kapasitas untuk menanggung hak dan kewajiban menurut hukum internasional itu sendiri. Dalam ranah publik, terdapat 6 subjek hukum internasional. Pertama, negara. Kedua, organisasi internasional. Ketiga, Palang Merah Internasional. Yang keempat, Tahta Suci Vatikan. Yang kelima, pemberontak. Dan yang keenam, individu. Pada mulanya, hanya negaralah yang menjadi subjek hukum internasional, sebab hukum internasional hanya mengatur tentang hubungan antar negara. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk memperjuangkan kepentingan bersama, negara-negara tersebut mendirikan organisasi internasional yang memiliki legalitas hukum sebagai subjek hukum internasional, serta terlepas dari negara yang mendirikannya. Organisasi internasional baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion atau nasihat hukum yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Nasihat hukum tersebut diberikan atas permintaan PBB. Hal ini bersesuaian dengan pasal 96 Piagam PBB. Pada tahun 1948, ada seorang pejabat PBB, yakni Pangeran Bernadotte asal Swedia, yang terbunuh saat menjalankan tugasnya di Israel. Permasalahan hukum yang muncul adalah, apakah Swedia selaku negara asal Pangeran Bernadotte ataukah PBB selaku yang menugaskan beliau di Israel yang dapat meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya Pangeran Bernadotte? Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang dapat mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional serta memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi organisasi internasional. Terdapat 4 klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe. Nasional antar pemerintah dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan umum. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB. PBB merupakan organisasi antar bangsa yang memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mempromosikan kerjasama internasional, serta mempromosikan hak asasi manusia. Yang kedua, sama seperti yang pertama, masih dalam ruang lingkup global, namun memiliki maksud dan tujuan khusus. Contohnya UNESCO. UNESCO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan. Yang ketiga, organisasi internasional dalam ruang lingkup regional atau kawasan yang memiliki maksud dan tujuan umum. Contohnya ASEAN. ASEAN adalah organisasi internasional yang didirikan untuk memajukan serta mensejahterakan negara di Asia Tenggara. Yang keempat, sama seperti yang ketiga, dalam ruang lingkup regional atau kawasan, namun memiliki maksud dan tujuan yang lebih spesifik. Contohnya NAFTA. NAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh 3 negara di kawasan Amerika Utara. Negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional pastinya memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak organisasi internasional seperti: pertama, hak membuat perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan negara anggotanya atau dengan negara lain, atau juga dengan organisasi internasional lain. Yang kedua, hak untuk menerima perwakilan negara anggota atau negara lain atau organisasi internasional lain.
dan hak untuk mengirimkan utusannya ke negara anggota, negara lain, dan organisasi internasional lain. Yang ketiga, hak untuk mengajukan tuntutan internasional. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kasus Pangeran Bernadette, disimpulkan bahwa PBB berhak meminta pertanggungjawaban atas terbunuhnya Pangeran Bernadette saat menjalankan tugas. Yang keempat, hak untuk menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Yang kelima, hak untuk mengatur sendiri anggaran yang dibutuhkan organisasi. Dan yang keenam, hak untuk memiliki benda bergerak maupun tidak bergerak. Selain hak-hak tadi, organisasi internasional juga memiliki kewajiban. Yang pertama, kewajiban untuk menaati hukum internasional. Yang kedua, kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan selama pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.